Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya dan Fajri. Saya PPL dari IAIN Mitro. Apakah sudah ada yang kenal atau tahu IAIN Mitro itu? Ya, saya PPL dari IAIN Mitro. Pada pertemuan kali ini saya mengajar mata pelajaran akidah akhlak kelas 2. Baik, sebelumnya kakak absen dulu ya. Lutfia, Deswita, Lutfi, Latifa. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk perwakilan memimpin doa. Yuk, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelumnya kakak bagi materinya terlebih dahulu ya. Ini langsung ke video lo. Oke, udah dapat materinya semua kan? Oke. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam dan dasar-dasar akidah Islam. Sudah ada yang mengetahui apa itu akidah Islam atau apa itu akidah? Ya, sudah ada yang tahu akidah atau akidah akhlak? Apa itu akidah? Belum ada yang tahu? Oke. Baik. Sebelum masuk ke materinya, silakan kalian amati terlebih dahulu cerita tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Ada kan di situ? Di poin yang pertama. Oke. Sebelumnya kakak bacakan ya. Kalian menyimak aja. Nanti diperhatikan. Nanti ketika ada pertanyaan, kalian tanyakan. Disiapkan pertanyaannya. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Pada masa Nabi Ibrahim, kebanyakan rakyat di Mesopotamia atau sekarang disebut dengan Irak beragama politeisme, yaitu menyembah lebih dari satu Tuhan. Dewa bulan atau Sin merupakan salah satu berhala yang paling penting. Bintang, bulan, dan matahari menjadi objek utama penyembahan dan karenanya astronomi merupakan bidang yang sangat penting. Jadi pada masa dahulu itu masyarakat Irak atau pada masa Nabi Ibrahim itu masyarakatnya menyembah kepada Tuhan, maksudnya nggak cuma satu Tuhan gitu, tapi banyak. Seperti
benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Nah, sewaktu kecil Nabi Ibrahim alaihissalam sering melihat ayahnya melakukan ritual menyembah berhala-berhala tersebut. Di sisi lain, sang ayah namanya Azhar bahkan membuat patung-patung sebagai gambaran dari para dewa-dewa tersebut untuk dijual dan dijadikan sesembahan. Dari sinilah nalar dan logika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berjalan dan berontak. Dia pun mencoba mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya tersebut. Jadi Nabi Ibrahim pada masa itu penasaran apakah benar Tuhan yang disembah oleh ayahnya atau yang dianut, yang dipercayai oleh masyarakatnya itu benar ketuhanannya seperti itu. Nah, sejak itu Nabi Ibrahim penasaran dan ingin mencari Tuhan yang sebenarnya itu. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai 78. Dalam ayat tersebut menceritakan tentang pencariannya dengan kebenaran. Pada waktu malam yang gelap, beliau melihat sebuah bintang yang bersinar. Lalu ia berkata, "Inikah Tuhanku?" Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam dan hilang." Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit yang bersinar cahayanya, dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia, "Demi Allah, sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, niscaya menjadilah aku dari kaum yang sesat." Jadi pada saat itu, karena yang disembah itu kan benda-benda langit, ketika malam kan bintang itu muncul ya. Nah, pada saat siang hari, otomatis bintang dan bulan tersebut akan hilang. Nah, disitulah bahwa yang namanya Tuhan itu pasti kekal, tidak akan hilang dan tidak akan muncul. Dia akan tetap. Nah, disitu logika Nabi Ibrahim muncul. Tuhan kok hilang gitu, makanya jadi dia tidak percaya. Nah, dia mencari lagi. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit yang sangat terang cahayanya, dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Ini lebih besar. Setelah matahari terbenam, dia berkata pula, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri, tidak mengikuti dari apa yang kalian sembah." Nah, matahari itu dia akan terbit ketika pagi hari, sedangkan ketika sore hari dia akan terbenam pula. Otomatis ketika malam matahari tidak akan muncul. Nah, disitulah Nabi Ibrahim juga tidak mempercayai bahwa matahari itu sebagai Tuhan. Nah, itulah daya logika yang dianugerahkan kepada beliau dalam menolak agama penyembahan langit yang dipercayai serta mencari Tuhan yang sebenarnya. Oke, itu cerita yang pertama. Dari sini apakah ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau ada pertanyaannya disimpan dahulu, nanti ada waktunya untuk bertanya. Kalau sudah, kita masuk ke poin yang buka cakrawalamu. Yang pertama di situ ada pengertian akidah Islam. Nah, apa sih akidah itu? Akidah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Nah, jadi akidah itu adalah sesuatu keyakinan atau keimanan atau kepercayaan
yang diyakini dari hati, yang diucapkan secara lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan melalui perbuatan. Akidah itu dapat juga untuk ajaran yang terdapat di dalam Islam, dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Jadi akidah itu tidak hanya akidah Islam, ada akidah ada akidah Nasrani, ada akidah Yahudi, ada akidah yang lain. Dengan begitu kita juga dapat menyimpulkan bahwa akidah itu ada yang benar, juga ada yang salah, ada yang baik, juga ada yang sesat, begitu ya. Terus dengan begitu akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Oke, untuk dalil tentang akidah Islam itu terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 36. Ada yang bisa membacakan dalilnya tersebut? Ya, coba Adek dibacakan. Iya. Yang keras ya. Boleh? Kirimin awakmu. Iya, kok. Oke, coba Adek bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa wa minhum an hada'ullaha wa minhum an man haqqat alaihi min Oke, coba Adek yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasyiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Sembahlah Allah
semata dan jauhilah tauhid. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Maksudnya mendustakan utusannya atau rasul atau nabi tersebut. Nah, yang dimaksud di sini yaitu sebuah pernyataan bahwa Allah telah mengutus seorang rasul atau nabi yang diperintahkan untuk menyerukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid atau setan, menjauhi bisikan-bisikan setan. Dan di situ juga dinyatakan bahwa ada orang yang diberi petunjuk dan ada pula orang yang tidak diberi petunjuk atau orang-orang yang sesat. Nah, itulah konsep yang atau pengertian atau dalil tentang akidah Islam. Nah, di sini ada juga pengertian akidah Islam yang disampaikan atau yang dituturkan oleh atau menurut para ulama. Yang pertama, akidah menurut syara ialah iman yang kokoh terhadap segala sesuatu yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan 3 sendi akidah Islam, yaitu ketuhanan. Jadi akidah Islam itu juga meliputi tentang ketuhanan yang di dalamnya tersebut membahas tentang sifat-sifat bagi Allah, entah itu sifat wajib maupun sifat jaiz. Terus Asmaul Husna atau nama-nama yang baik dan segala pekerjaannya. Maksudnya Asmaul Husna ya, nama-nama Allah gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kenabian, meliputi sifat-sifat nabi, keterpeliharaan mereka dalam menyampaikan risalah, beriman tentang kerasulan dan mukjizat yang diberikan kepada mereka, dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Yang ketiga yaitu alam kebangkitan. Dalam alam kebangkitan itu yaitu meliputi tentang alam rohani, membahas alam yang tidak dapat dilihat oleh mata. Alam barzah, membahas tentang kehidupan di alam kubur sampai dengan hari kebangkitan pada hari kiamat. Yang ketiga yaitu kehidupan di alam akhirat, meliputi tanda-tanda kiamat, huru-hara, pembahasan amal penghisapan atau pembalasan amal perbuatan. Oke. Yang selanjutnya yaitu menurut Hasan Al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa yang menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Maksudnya benar-benar yakin gitu. Kita tidak tidak ada sedikit pun rasa masa iya gitu, tidak. Jadi kita benar-benar yakin bahwa misalnya contohnya baju, kita yakin pasti kan ada yang membuat baju. Nggak mungkin tiba-tiba baju itu jadi gitu tanpa ada yang membuatnya. Terus begitu juga dengan alam semesta ini. Alam semesta ini pasti ada yang membuatnya. Nggak mungkin tiba-tiba alam semesta itu ada. Nah,
Jadi kita harus benar-benar yakin, percaya bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini. Nah, dalam konteks Islam itu, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan seisinya. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini gitu. Terus menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati, serta diyakini kesahihan dan keberdayaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Sama saja seperti yang di atas tadi. Intinya akidah itu adalah suatu keimanan, atau kita harus benar-benar percaya bahwa akidah itu sebagai pondasi awal. Kita percaya bahwa rukun iman, rukun Islam kita harus rukun iman, ya benar. Kita percaya bahwa kita harus percaya kepada apa yang pertama? Kita harus percaya kepada Allah. Nah, yang kedua, kita harus percaya kepada Rasul Allah. Kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita harus percaya bahwa, maksudnya kitab Allah itu kan ada 4, diturunkan kepada nabi, kepada 4 nabi. Nah, kitab yang pertama-tama itu sebagai kitab pendahulunya. Nah, untuk untuk kitab Al-Quran itu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Oke, yang kedua itu tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam itu dasar atau pedoman dari akidah Islam itu ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Akidah Islam adalah suatu yang bersifat tauqifi. Artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW selaku pengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian turun ke para ulama dan selanjutnya. Tapi di sini yang akan dibahas itu tentang dasarnya, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Oke. Untuk Al-Quran, untuk poin yang pertama, coba adik bacakan. Yang poin pertama yang tentang Al-Quran. Saya bentar. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, di antaranya adalah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 di atas, dan masih banyak lagi yang lain di antaranya.
Ya, selanjutnya. Adik bacakan ini yang selanjutnya. Yang hadis. Iya. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir siap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua personal hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disarankan kepada Nabi dalam wahyu dari Allah bukan sekadar memperturunkan hawa nafsu saja, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sudah cukup ya. Yang pertama yaitu Al-Quran. Jadi dasar akidah Islam yang pertama yaitu Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, di dalam ayat tersebut telah jelas bahwa Dialah Allah yang Maha Esa. Hanya Allah lah yang hanya Allah semata yang patut dipercayai sebagai Tuhan. Dialah Allah yang Esa. Esa itu satu. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Maksudnya hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan semua yang mungkin kita butuhkan, seperti itu. Mungkin seumpama kita sedang membutuhkan ketenangan, kita bisa meminta dengan Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan ketenangan tersebut. Dia tidak beranak dan tidak diberanakan. Maksudnya ya hanya satu, karena Esa itu tadi. Di dalam Al-Quran tidak ada yang menyebutkan bahwa Tuhan itu ada dua, ada tiga gitu. Kalau semuanya Tuhan itu diberanakan, maka tidak hanya ada satu. Jadi tidak bisa dikatakan Esa karena lebih dari satu. Gitu. Terus dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tidak ada yang mungkin tidak ada yang dapat melebihi atau yang dapat melawan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah tersebut itu. Nah, dalil yang kedua yaitu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah,
di dalam ayat ini itu terdapat sebuah bahwa kita harus percaya kepada semua yang dikatakan oleh Rasulnya, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, baik itu kepada Nabi Muhammad maupun kepada yang sebelumnya, kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Dan di sini juga ada kalau jika kita tidak mempercayai salah satunya, maka kita tergolong orang yang sesat. Maksudnya di sini seperti misalnya contohnya kita datang ke ini, contoh mudahnya gini aja, kita datang ke, kita sedang kacau gitu semuanya, terus kita datang ke dukun minta ramal hari baik, tanya hari baik atau gimana. Nah, itu artinya bahwa kita tidak percaya kepada Allah. Nah, kita lebih percaya kepada sesama manusia yang mungkin dikatakan memiliki kelebihan. Nah, itu dikatakan apa namanya? Jika kita menyekutukan Allah itu dinamakan apa? Iya, orang yang sesat. Maksudnya orang yang sesat itu maksudnya gimana itu? Yang menyekutukan Allah. Iya benar. Maksudnya orang yang sesat atau orang yang menyekutukan Allah itu dinamakan orang yang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Oke, yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan tindak tanduk Nabi Muhammad SAW. Hadis juga itu digunakan sebagai sumber hukum yang kedua bagi Islam. Ya, bukan begitu? Nah, di sini Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum yang kedua. Nah, benar kan? Baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar memperturutkan bahwa hawa nafsu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu dalam Al-Quran, maksudnya menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukannya kepadanya. Maksudnya semua kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan wahyu Allah atau ucapan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat melalui malaikat Jibril. Nah, jadi setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut itu bukanlah sebuah karangan ataupun kata-kata dari Nabi Muhammad, melainkan perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan dari ayat yang kedua, yaitu apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya. Di antara orang-orang kaya saja di antara kamu,
apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Nah, di ayat ini pokoknya yaitu pada kalimat apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Nah, di sini sudah sudah jelas bahwa semua menunjukkan bahwa kita harus mempercayai bahwa hadis itu sebagai sumber hukum yang kedua yang harus dituruti. Oke. Untuk bagian yang selanjutnya dari Abu Hurairah, coba adik yang belakang dibacakan. Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, saya dan orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jika kita cermati beberapa hadis di atas, maka kita akan temui bahwa isinya tidak ada yang menyalahi isi dari Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan akidah yang secara umum disebut dengan keimanan. Hal ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang harus dipedomani oleh umat Islam baik dalam hal akidah maupun yang lainnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian akidah Islam? Coba sebelum ditunjuk, terus siapa yang bisa menjelaskan pengertian akidah Islam? Ya coba dek. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjelaskan tentang pengertian akidah Islam? Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam,
dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sudah. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjelaskan? Terus selanjutnya yaitu tentang ini. Ada yang bisa menyebutkan dalil akidah Islam satu saja. Iya. Sebutkan dalil akidah tentang akidah Islam. Kan tadi dasarnya, sumber dasarnya itu kan Al-Quran sama hadis. Nah, ada yang bisa menyebutkan dalil tentang akidah Islam. Di situ kan banyak, ada Quran surat An-Najm, ada Quran surat Al-Ikhlas, ada Quran surat An-Nisa. Nah, siapa yang bisa menyebutkan satu baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis? Jika ada, tunjuk tangan. Ada? Nggak ada. Oke adik, coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu bisa. Oke, benar. Oke, mungkin cukup ya materi untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nah, ada yang ditanyakan nggak dari materi-materi yang telah dibahas, yang dipelajari tadi? Jika ada yang ditanyakan, silakan tunjuk tangan. Untuk kawan-kawannya, diusahakan nanti untuk menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh rekannya. Yuk. Silakan, ada yang ditanyakan? Kakak kasih waktu 2 menit untuk bertanya.
Ada? Jika ada tunjuk tangan. Dewa, Ya, silakan coba. jelaskan yang dimaksud keimanan menurut Muhammad Naim Yasin. Jelaskan. Jelaskan keimanan menurut Muhammad Naim Yasin. Jelaskan keimanan menurut Muhammad Amin Yasin. Naim Yasin. Oke. Ada lagi? Untuk teman-temannya diusahakan nanti bisa menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh rekannya. Ya, ada lagi gak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, apa ada yang bisa menjawab dari pertanyaan dari rekannya tadi? Oke, akidah itu kan berarti keimanan. Itu menurut Muhammad Naim Yasin. Nah, keimanan tersebut terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu pengikraran dengan lisan. Maksudnya yaitu kita mengucapkannya dengan lisan bahwa kita itu percaya. Biasanya kita kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita kan percaya bahwa Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Nah, kita itu mengucapkannya, mengikrarkannya dengan lisan. Terus kita melakukan pembenarannya atau kita mempercayai juga melalui hati. Tidak hanya diucapkan lewat lisan. Tidak hanya di lisan saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tetapi di hati itu kita ragu-ragu atau bahkan tidak percaya. Nah, itu belum dinamakan beriman menurut Muhammad Naim Yasin. Nah, terus yang ketiga itu yaitu pengamalannya dengan anggota badan. Maksudnya itu selain pertama kan tadi kita mengucapkannya melalui lisan, kita percaya melalui lisan. Terus kita percaya juga dengan hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, habis itu yang ketiga yaitu kita juga harus mengamalkannya atau memperagakannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan. Bahwa seumpama ini kita tidak sholat, kita mencuri, oh orangnya itu tidak tahu, orangnya tidak ada. Nah, kita tidak ingat bahwa Allah itu maha melihat. Nah, di situ ketika kita tidak ini berarti kita tidak percaya bahwa belum bisa mengamalkannya dengan perbuatan. Nah, seperti itu dari pertanyaan tentang keimanan menurut Muhammad Naim Yasin. Oke, gimana? Ada yang bertanya? Sudah cukup? Sudah. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke. Berarti kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Selanjutnya yaitu kalian mengerjakan tugas untuk pertemuan hari ini. Silakan kalian isi
sesuai dengan pemahaman kalian tentang apa yang kalian dapat pada pertemuan pagi hari ini. Silakan kalian isikan nama, identitas kalian di situ, terus jawabannya dituliskan di bawah soalnya ya. Ya, di yang esai, bagian esai. Kalian isikan identitas kalian, terus jawabannya ditaruh bawah soal. Kakak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Dimulai dari sekarang. Enggak. Jika sudah, kalian kumpulkan ke depan ya. Sudah? Oke, kalau sudah dikumpul ke depan ya. Jika sudah dikumpul ke depan. Oke, satu lagi.
Sudah. Oke. Baik. Baik, jika sudah semua, untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu akan membahas tentang tujuan akidah Islam dan hubungan antara Islam, iman dengan ihsan. Kalian bisa pelajari tentang materi tersebut. Dan untuk tugas di rumah yaitu mencari tentang fakta atau fenomena kebenaran akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari yang akan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan. Oke, jika sudah, kita ucapkan kalimat mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Kakak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.